Ketiga pribadi yang esa penuh dengan cahaya kemuliaan. Demikianlah anak-anak Tuhan yang mengikuti suara kebenaran ini telah memantulkan cahaya kemuliaan Tuhan, terang kemuliaan Tuhan. Inilah generasi terang yang telah dicatatkan oleh Nabi Daniel, di mana ia telah menuliskan di dalam kitab Daniel pasal yang ke-12 ayat yang ketiga. Ia mengatakan, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Demikianlah penglihatan yang dilihat oleh Nabi Daniel. Ia telah melihat orang-orang bijaksana yang bercahaya-cahaya. Ketiga pribadi yang esa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Shalom Elohim, rohnya Bapa Surgawi yang berdiam di dalam Bapa Eman Lagu. Dialah Sang Pemegang Waktu, Pencipta langit dan bumi. Rohnya saat ini berdiam di dalam saudara Bapa Eman Lagu, bersama dengan Roh Alfa dan Omega Tuhan Yesus Kristus, Sang Sumber Cahaya, telah turun ke atas muka bumi ini sekali lagi di dalam wadah inkarnasinya. Dialah Tuhan Yesus Kristus itu sendiri sedang berbicara kepada dunia. Wadah inkarnasinya bernama Aditya Nugrahanto, Alpha O Omega. Janganlah kita menolak, menghina, mengolok. Dialah sang sumber terang itu. Barang siapa mengikuti dia, ketiga pribadi yang penuh dengan cahaya kemuliaan ini, maka anak-anaknya juga memantulkan cahaya kemuliaan yang kilang-kilang gemilang, yang terkoneksi dengan cahaya matahari ciptaannya, terkoneksi dengan cahaya lampu diciptakan oleh manusia, karena Sang Ilahi bertemu dengan anak-anaknya dan dituntun oleh Roh Kudus, Roh kebenaran. Dialah mempelai ilahi Bunda Pehamdani, manifestasi sumber sang cahaya itu, manifestasi kuasa Roh Kudus itu secara full di dalam mempelai ilahi, karena hatinya excellent. Ia diproses dengan kejam oleh dunia, mati hidup, karena dia diasah oleh Bapa Surgawi, oleh gada dan besi. Makanya kepadanya dikaruniakan pengajaran gada dan besi. Mempelai ilahi memantulkan cahaya kemuliaan gilang gemilang, penuh dengan cahaya kemuliaan yang telah dimanifestasikannya. Janganlah kita manusia debu tanah mengolok, menghujat, menghina. Apabila kita mentertawakan, mengolok cahaya-cahaya kemuliaan yang dimiliki oleh anak-anak Tuhan itu, sesungguhnya kita mengolok, menghina sang sumber terang itu sendiri. Daripadanya lah terang itu, daripadanya lah sumber terang itu. Ia mengajarkan terang kepada dunia ini. Ia mengajarkan jalan terang, jalan kebenaran. Itulah jalan sempit. Bagaimana harus memperoleh cahaya-cahaya kemuliaan ini tidak mudah, Bapak Ibu. Pada mulanya dahulu ketika mengenal mempelai ilahi, dia memberitahu bahwa cahaya kemuliaan ini muncul daripada hati yang bersih, hati yang kudus. Maka itu harus berdoa dan berpuasa. Saya itu tidak punya cahaya kemuliaan, hanya sedikit sahaja. Tetapi pada waktu itu, sister-in-law saya, yaitu saudara saya sendiri, kakak ipar saya, mulai memantulkan cahaya kemuliaan, karena ia telah mulai mengikuti mempelai dan berdoa dan berpuasa, mengikuti apa yang disampaikan oleh mempelai, diikuti dengan keponakan. Saya juga telah muncul bunga bakunya. Saya itu penasaran, dan saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, jika benar ini sudah masuk ke zaman yang baru, sudah muncul orang-orang bijaksana yang bercahaya-cahaya, seperti mana yang diajarkan oleh ketiga pribadi ini, saya juga mau terlibat menjadi salah seorang daripadanya. Saya tidak memilih untuk menghakimi, mengolok, menghina Bapak Ibu, tetapi saya memilih
memilih untuk merendahkan diri, merendahkan hati. Saya memilih untuk berdoa dan berpuasa. Bukan sekali, bukan 2 kali, berulang-ulang. Seperti mana mempelai katakan, berdoa dan berpuasa berulang kali, bahkan puasa Easter, puasa 21 hari, puasa tidak makan daging, puasa hati yang terpenting, fokus pikiran hati kita kepada Dia, dan kita mulai menggali kebenaran firman Tuhan. Kita minta hati yang lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan, bukan perut yang lapar, mulut yang ingin memakan makanan dan minuman yang sedap-sedap di atas muka bumi ini, tetapi keinginan-keinginan duniawi itu dimatikan, digantikan dengan kegairahan rohani, kegairahan untuk mengejar jalan kebenaran, kegairahan untuk tekun memikul salib, menyangkal diri, menggali kebenaran itu, menggali sedalam-dalamnya, lebih dalam dan lebih dalam lagi, berada di hadiratnya, meminta roh seperti Maria itu tidak mudah, Bapak Ibu. Berulang kali untuk kita mematikan logika, mematikan kedagingan, melupakan segala kesibukan duniawi kita, tanggung jawab kita sebagai manusia biasa, baik engkau sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai istri, sebagai anak, apapun posisimu, pasti kita diikat dengan kesibukan duniawi. Tapi ketika kita memilih mengatakan saya mau mengikuti Tuhan di zaman yang baru ini, ketika rohnya telah datang ke atas muka bumi ini, menumpahkan cawan murkanya, kita melihat di keempat penjuru bumi, dunia sudah tidak baik-baik saja. Ketika dunia berada dalam kegelapan seperti mana yang dicatatkan oleh Nabi Yesaya, maka anak-anak Tuhan yang menangkap proyek ilahinya muncul bersinar terang, penuh dengan cahaya kemuliaan, menjadi sama seperti Dia, menjadi sama seperti ketiga pribadi. Cahaya kemuliaan itu tidaklah sama. Masing-masing pribadi, masing-masing punya hati, masing-masing punya proses kehidupan. Salib yang diberikan kepada kita, kita pikul, kita bawa. Firman Tuhan mengatakan, kita harus memikul salib, menyangkal diri. Sama seperti Yesus hidup, demikianlah kita harus hidup. Tidak untuk bersenang-lenang dalam dunia ini, bukan untuk mencari kekayaan, tapi untuk mencari wajah Tuhan, karena Ia telah datang ke atas muka bumi ini. Marilah kita merendahkan hati, merendahkan diri kita serendah-rendahnya. Selagi ada detik waktu akhir ini, Dia sedang memanggil anak-anaknya berbalik kepadanya. Haleluya, praise the Lord. Shalom, shalom, shalom Elohim. Tuhan Yesus Kristus memberkati roh, jiwa, dan tubuh kita. Semoga kita terus giat dan kuat di dalam Tuhan, Sang sumber terang yang sudah ada di atas muka bumi ini. Shalom, shalom Elohim.